Kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 22. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ketika Daud berhasil membawa tabut Allah keluar dari rumah Obed-Edom. Latar belakangnya, ketika Daud berkuasa di Yerusalem, ada sebuah kerinduan yang mengganjal hatinya karena tabut Allah itu belum dibawa ke Yerusalem, ditempatkan di bait Allah. Ketika itu dia berusaha dengan tenaganya, kekuasaannya, kekuatannya membawa tabut Allah itu. Dia menyediakan peralatan yang istimewa untuk menghormati dan membawa itu. Dikatakan di situ ya, menyediakan kereta yang paling baru, ya, sapi atau lembu untuk mengangkut itu yang paling gagah, yang baik tanpa cacat. Tapi ketika kereta itu didorong karena terperosok, dan orang yang mendorong tabut Allah yang ada di kereta itu seketika itu juga mati. Sehingga Daud kecewa sama sekali karena dia merasa gagal, tidak berhasil membawa tabut Allah. Dalam kegagalannya akhirnya tabut Allah itu ditaruhlah di rumah Obed-Edom. Pada waktu ditaruh di rumah Obed-Edom, dia berpikir biar celaka si Obed-Edom inilah seisi rumahnya. Tapi Obed-Edom ternyata sangat menghormati hadirat Allah. Dengan kesederhanaannya, dengan kepolosannya, dengan yang tidak bermacam-macam, tapi dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan, maka tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom begitu lama. Dan tidak ada yang celaka dalam keluarga Obed-Edom. Sebaliknya, Obed-Edom diberkati. Setelah dia melihat ternyata Obed-Edom tidak celaka, malahan sebaliknya diberkati, Daud mendengar berita itu. Lalu Daud belajar, apa sih rahasianya? Sehingga Obed-Edom bukan mendapat murka, tapi mendapat berkat. Dia mau belajar. Daud memang orang yang rendah hati. Dia tidak pernah habis-habisnya belajar kepada orang lain. Ini ciri. Dan ketika dia belajar, dia mengetahui Obed-Edom punya sikap hati yang sangat menghormati hadirat Allah. Dia dengan dikatakan di sini bahwa dia bukan mendorong, tapi memikul, ya, dengan memikul. Kata dengan memikul di sini telah menjadi pemikiran bahwa tabut Allah ini tidak boleh didorong kehadiran Allah, tetapi dipikul. Ini penting sekali. Inilah yang menjadi filosofi kemudian dibuat oleh Daud dalam Mazmur ini tentang bagaimana kita menyembah dan memuji Tuhan. Menyembah dan memuji Tuhan tidak boleh didorong-dorong, tapi justru ada rasa tanggung jawab mau memikul. Ketika dipikul, diangkat, kita pasti diberkati. Amin. Dan Daud memberikan kesaksian. Justru lewat tabut Allah ini, Daud akhirnya sama seperti Obed-Edom, kerajaannya diberkati, keluarganya diberkati. Rahasia Obed-Edom, keluarga yang sederhana sangat menghormati Allah, menjadi pelajaran bagi Daud. Lalu Daud menulis di sini. Dan yang kedua, Mazmur ini sejak orang Israel pulang dari penjajahan di Babel, ya, pulang kembali dan mereka dipulihkan, dan Mazmur ini masuk dalam liturgi Yahudi
adalah liturgi yang sangat dihormati, bahwa Mazmur ini harus dibacakan karena rahasianya dalam Mazmur ini adalah pemulihan Allah. Jadi ada pemulihan Allah. Nah, saya percaya saat ini apapun dalam kehidupan kita, kita membutuhkan pemulihan dari Allah. Hidup ini kalau tidak dipulihkan oleh Allah, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Kita membutuhkan pemulihan. Itu rahasianya bagaimana? Di dalam catatan saya sudah uraikan sesungguhnya Mazmur ini sampai 45, tetapi saya tidak akan berkhotbah sepanjang itu, nanti kita pulang jam 2. Ya, tetapi karena itu saya hanya cukup membahas dari ayat 1 sampai ayat 22 saja. Kita akan melihat di sini bagaimana rahasianya ketika kita memuji dan menyembah Dia, membuat sebuah seruan kepada Allah. Tidak ada lain, katakan pada ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Rasa syukur kepada Tuhan dengan apa sesungguhnya? Dengan hati. Dan hati ini tidak bisa lain, bisa diungkapkan kecuali dengan sebuah pujian, penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Ini rahasia. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Tuhan, memang kadang-kadang kita menyisihkan rezeki kita untuk ucapan syukur. Itu tidak salah. Itu memang ada contoh. Tetapi Tuhan lebih lagi menginginkan bentuk-bentuk materi itu kalau disertai hati yang bersyukur. Karena hati yang bersyukur ini, ya, inilah yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bentuk materi, ungkapan kita syukur, baik suara kita, baik berkat yang kita berikan, itu kesaksian kita sebagai orang yang bersyukur di tengah-tengah dunia ini kepada sesama manusia. Jadi rasa syukur kita itu nyata di tengah-tengah ibadah ketika kita mengungkapkan suara kita, hati kita dengan pujian. Jadi menaikkan pujian itu dengan sebuah kesungguhan. Sebab pujian itu tidak ada lain, menyerukan namanya. Namanya itu, ya. Karena namanya dikatakan di sini, kalau saya ingin menjelaskan ayat yang pertama ini dengan menyebutkan, menyerukan namanya, memperkenalkan. Sekarang dikatakan di sini memperkenalkan apa? Perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara, ada kurangnya terjemahan ini. Kata perbuatannya sebetulnya mengambil kata Ibrani alilotat. Alilotat itu artinya jamak, perbuatannya. Hal itu nampak sekali dalam terjemahan ini. Nanti pada ayat yang kelima, saudara bisa lihat di situ bukan alilotat juga, tapi tidak diterjemahkan tunggal perbuatannya, tapi perbuatannya, mukjizatnya, alilotat. Mengapa ini penting? Mengapa penting? Karena perbuatan Allah, mukjizat Allah itu bukan hanya sekali saja terjadi, tapi berulang kali. Untuk menunjukkan kata alilotat, setiap saat Allah selalu menyediakan perbuatannya yang ajaib bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, ini tidak sekali-sekali, karena itu alilotat. Kalau yang hanya sekali-sekali atau paling tinggi 3 kali, itu bukan alilotat, itu Aladin. Lampu Aladin itu selalu ada syaratnya, tidak boleh lebih dari 3 kali. Ya, itu. Jadi itu dunia, itu dukun, itu keajaiban dunia. Itu bukan mujizat dari Allah. Kalau mujizat dari Allah, perbuatan dari Allah, tidak hanya sekali 2 kali, tapi berulang-ulang kali. Hal inilah yang kita harus mengimaninya, bahwa Allah itu pasti hadir. Dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, ya, menjamah kita, sehingga Daud mengatakan
bernyanyilah baginya, bernyanyilah baginya, memujilah, bermazmurlah baginya. Bermazmur itu sebuah ungkapan kata-kata yang kita karang sendiri sebagai satu ungkapan rasa syukur. Karena orang yang dijatuhi cinta oleh Allah pasti semuanya pandai membuat puisi. Akan mengeluarkan sebuah puisi dari hatinya, pikirannya tentang ungkapan siapakah Allah. Percakapkanlah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Percakapkanlah, arti percakapkan di sini, tunjukkanlah di tengah-tengah dunia ini bahwa Allah menolong kita dengan segala sesuatu perbuatan yang ajaib. Sehingga ayat yang ketiga menggambarkan dengan jelas sekali. Kalau kita lihat di sini, bermegahlah di dalam apa? Namanya yang kudus. Kita tidak bermegah dengan kekuatan kita. Kita bermegah dalam nama Dia. Kita tidak bisa bermegah dengan kekuatan kita mengalahkan si jahat, mengalahkan dosa, mengalahkan segala sesuatu tantangan di tengah dunia ini. Tidak. Nanti akan diuraikan di situ gambaran bagaimana cara kita mengalahkan segala sesuatu. Seringkali kita berusaha dengan kekuatan kita, tapi tidak dikatakan dalam namanya. Kita mengusir setan dalam namanya, dalam nama Yesus. Kita mengucapkan segala sesuatu doa permohonan kita percaya kita akhiri dalam nama siapa? Yesus. Itu dalam namanya dikatakan di sana. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kata mencari berakar dari kata Ibrani daras, menyelidiki, ya, mempelajari, kata daras. Maka itu daras tempat belajar namanya midras. Midras tempat belajar, belajar artinya daras, ya midras. Midras itu tempatnya, ya. Tapi kalau belajar itu namanya daras. Daras itu berarti mencari, belajar itu berarti ada kesungguhan untuk mencari. Jadi dalam rangka mencari. Bagaimana mencarinya ini? Ingin mengalami. Menyelidiki, ingin mengalami, ingin menghayati, ingin mendalami yang dicari itu. Supaya kita bisa berhubungan, bersatu dengan yang kita cari. Mendalami segala sesuatu daras. Tempatnya adalah midras. Bahasa Arabnya madrasah. Jadi itu hubungannya ke sana. Jadi mencari, daras. Ya. Carilah apa? Kekuatannya. Dan wajahnya. Wajahnya itu kalau diterjemahkan dengan tepat, hadiratnya. Jadi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah ibadah kita. Itu berarti kita berhadapan dengan wajah Allah. Karena tidak seorang manusia pun melihat Allah bisa hidup. Dia pasti mati. Tapi dalam hadiratnya sesungguhnya dengan iman kita berhadapan muka dengan muka. Itu dikatakan sana. Kalau hadiratnya, kekuatannya, kuasanya dinyatakan. Ya, sambil kita melihat, nah ayat yang kelima tadi, maka saya katakan alilotam itu diterjemahkan ingatlah perbuatan-perbuatannya. Kata ingat itu memakai kata Ibrani, nanti kita lihat berulang-ulang zahar. Zahar itu ingat. Mari kita mengingat-ingat zahar. Apa arti mengingat-ingat di sini? Ya, sehingga ada sesuatu yang kita terus-menerus bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini katanya zahar tadi. Ingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan apa? Hukum-hukumnya. Tapi karena ini yang menerjemahkan orang Sumatera, kalau kata hukum itu hanya kata apa ini bukan kata kerja, jadi dianggap penghukumannya. Artinya di tengah-tengah dunia ini berlaku hukum Tuhan, kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan ketetapan manusia. Kita mengandalkan di tengah-tengah dunia ini hukum Tuhan yang berlaku.
Meskipun nanti dikatakan umat Tuhan itu kayaknya tidak berdaya, tapi percayalah, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya. Amin. Ya, jadi ini kita bisa melihat di sini. Lalu kita lanjutkan di sini, apa yang digambarkan kalau kita melihat, ya, perbuatannya yang ajaib tadi, ya, diberikan kepada siapa? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya ingin mengajak saudara mendalami pada pagi hari ini. Hai anak cucu Abraham, hai anak-anak Yakub, orang-orang apa? Pilihannya. Jadi kita itu sudah dibuat oleh Daud, ada space untuk kita. Kalau anak cucu Abraham secara genetika kita nggak nyambung, ya, kita tidak nyambung. Kalau anak cucu Yakub sebagai orang Israel kita tidak nyambung, tapi orang-orang pilihan itu terhisap sebagai keturunan Abraham. Jadi space ini yang diberikan dengan nyata, sehingga ya keturunan Abraham ini penting karena kita pemegang janji. Jadi janjinya itu ada yang menghubungkan kita. Kita terpilih oleh siapa yang sehingga kita menjadikan anak cucu Abraham. Makanya gereja ini punya tema Faithful Family, Abrahamic Faithful Family. Jadi memang keluarga Abraham. Tidak familis, tidak banyak keluarga-keluarga, tapi hanya satu keluarga dalam keluarga Abraham. Itu yang dimaksudkan di sana. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita mendalamin, ya. Kita baca dulu Galatia pasal 3 ayat 16. Supaya kita makin melihat di sini. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu. Siapa? Kristus. Jadi lewat Kristus ini baru sah keturunan menurut iman Abraham. Jadi di sana. Karenanya dari Galatia 3:16 ini Matius dengan tegas-tegasan menjelaskan di dalam Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Lanjutkan. Anak Abraham. Jadi di situ maksudnya. Jadi penggambaran. Jadi dia ini anak Daud, anak Abraham untuk menunjukkan ini pemegang janji. Jadi kita ini menerima janji Abraham, Allah kepada Abraham itu lewat Kristus. Lewat Kristus kita disahkan. Sehingga di dalam Galatia pasal 3 ayat 7 dan 9, saya akan bacakan itu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi bukan genetika, bukan biologis, tapi dari iman. Dari iman maka kita menjadi anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Kita ini kan bukan Yahudi, bukan langsung keturunan Yakub, ya. Jadi bagaimana? Tapi kita bisa mengklaim sebagai keturunan Yakub, sebagai keturunan Abraham dari iman. Jadi dari sudut iman ini sehingga kita bisa mengenalnya. Makanya digenapkan pada pasal 3 ayat 29. Ya, pasal 3 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, kembali lagi pada bacaan kita Mazmur tadi. Jadi ini janjinya.
Kita akan berbicara janji dulu. Kita ini hidup itu karena janji. Dan yang memberikan janji itu namanya iman. Iman itu berharap ke depan karena janji. Yang memberikan janji itu adalah yang sebuah kepastian. Karenanya dikatakan di sini, ia ingat. Ia ingat. Kita mengingat-ingat perbuatannya yang ajaib. Allah sangat ingat. Zahar. Ya, ingat untuk selama-lamanya. Apa? Akan perjanjian yang firman-Nya diperintahkan kepada 1000 angkatan. Jadi dia sangat mengingat janjinya yang sudah difirmankannya. Kata yang difirmankannya itu dabar siwa. Setiap yang difirmankannya itu tidak batal, tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa ditarik ulang. Nah, firman-Nya, hakikat firman yang inti sebagai janji Allah, penggenapannya, firman Allah itu turun menjadi manusia, itulah lewat pribadi Yesus. Lewat pribadi Yesus, dia mati untuk saya dan saudara, dia bangkit untuk saya dan saudara, sehingga kita pasti menerima kepastian keselamatan. Dan kepastian keselamatan ini jangan ditukar. Meskipun hidup ini nampaknya di depan banyak sekali tantangan, rintangan. Saya baru baca seruan apa itu? AGAP itu Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan. Dalam seruannya supaya ini poin yang keempat, dia bilang gini. Sekarang juga kami perintahkan misionari-misionari, para pemurtad-pemurtad, supaya segera mengembalikan orang-orang yang murtad itu. Jadi termasuk saya diminta balik. Kayak barang. Jadi kita itu diminta lagi kayak barang. Jadi tidak menghargai manusia punya hak asasi, punya hati, punya pilihan yang tidak bisa diganggu. Bukan, ini tidak panik. Yang sudah dikristenkan itu supaya dikembalikan. Itu suruh. Kalau tidak perang, supaya dikembalikan. Saya pikir-pikir seandainya terjadi itu, disuruh balik secara paksa, saya ada syarat. Boleh asal di masjid aku mau nyanyi-nyanyi kayak seperti di sini. Aku bisa baca Alkitab dan khotbah Alkitab. Pasti nggak boleh kan? Karena nggak boleh nggak usah disuruh balik gitu. Sudah sampai di sana. Jadi kita melihat ya begitu banyak tantangan, tetapi percaya perjanjian Allah kepada Abraham itu sampai hari ini tidak batal. Karena luas dikatakan di sini, ya ayat yang ke-9, saudara, ini 9, 10 menunjukkan betapa kuatnya perjanjian itu. Ya, ayat yang ke-9, yang diikatnya, dikata diikatnya. Jadi perjanjian itu diikatnya. Nah ini, ikatan itu kan macam-macam. Tali simpul yang mudah dilepas atau tali mati. Makanya kata diikatnya di sini memakai kata Ibrani asher karat. Asher karat, ikatan yang tidak bisa dibuka kembali. Jadi Tuhan yang memberikan jadi asher karat. Bagus sekali bahasa Ibraninya, mirip-mirip bahasa Indonesia, karat. Jadi betul-betul ikatan itu sudah karatan. Nah, kalau karatan nggak bisa dibuka lagi, sudah nempel, itu maksudnya asher karat dikatakan di sini. Diikatnya kepada Abraham. Lalu dikatakan di situ ya dan akan sumpahnya kepada Ishak. La sepa akto, sumpah. Kalau Allah bersumpah tidak bisa batal. Kalau batal dunia ini kiamat, saudara. Jadi dia sumpahnya ditekankan di sini. Ya, dengan Ishak. Ayat 10.
Diadakannya hal itu menjadi apa? Ketetapan bagi Yakub. Ketetapan. Kata ketetapan itu waya amide. Kata waya amide, ketetapan yang tidak bisa dibatalkan. Saudara, jadi kita harus mengimani firman Tuhan yang turun itu tidak pernah batal. Dan kita sudah menerima Yesus. Amin. Dan lewat Alkitab ini kita baca janji-janji Allah. Kita jangan menganggap ringan janji Allah yang ada dalam Alkitab ini. Saudara mengimani? Janji Allah kata, mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Tapi kita ketika menanggapi janji ini, masa iya sih? Nah itu. Jadi bukan firman-Nya yang tidak berlaku, tetapi iman kita yang menganggap enteng. Sehingga kita tidak pernah mengalami berkat Tuhan, perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tanggalkan semua keraguan kita, kecemasan kita. Kita mengimani. Aku akan mendengar jika engkau berseru. Amin. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, karena aku yang akan memberikan kelegaan. Amin. Mari kita mengimani. Karena Kristus itu firman Tuhan, bukan firman Tuhan kosong, tapi firman Tuhan yang real, yang nyata. Berulang, saya ingin sampaikan, kalau tidak diulangi, nggak nangkep sekali. Saya baru melayani GKI di Darmo, Surabaya. Saya jelaskan tentang Allah, firman itu sehakikat, sederajat, melekat. Dia bilang, Pak, jangan sekali ya, lewat aja begitu, kurang katanya. Jadi Pak Pendetanya minta, kalau bisa sebulan sekali sampai jemaat hafal. Jangan khotbah yang lain, itu saja. Ini agak permintaan agak aneh. Karena ini, ya memang rata-rata kecerdasan itu beda-beda. Mungkin karena gizinya berbeda gitu. Jadi nutrisi yang masuk ke otak ini agak lain-lain kadarnya, saudara ya. Tapi kalau komik cepat masuk gitu ya. Kalau cek itu cepat masuk gitu ya. Ya gosip-gosip gitu. Tapi kita harus lihat ke sana ya. Jadi dia hakikat firman yang real. Saya katakan lewat Yesus janji itu digenapi. Karena Yesus itu wujud dari janji Allah itu sendiri. Kenapa? Saya contoh berulang-ulang. Seandainya saya tulis di kertas putih ini pakai spidol merah kata-kata api. Saudara baca apa? Api. Tempelkan tanganmu di sini. Kebakar kan? Tidak. Kan api, tapi tidak terbakar. Karena dia belum api yang sesungguhnya. Dia baru api tulisan. Api tulisan. Lalu saya ucapkan kata-kata. Tolong dengar di telinga. Api. Apa yang Anda dengar? Api. Betul-betul api? Ya. Ya, yang saudara dengar betul-betul kata-kata api. Tapi tidak menghangatkan, jangankan membakar telinga. Menghangatkan pun tidak. Karena dia belum hakikat api. Kalau saya taruh di lilin, saya ambil korek, saya nyalakan lilin. Itu api yang sesungguhnya. Saudara pegang, terbakar tangan. Terbakar. Nah ini. Yesus itu firman Allah yang datang dari diri Allah, itu firman yang sesungguhnya yang turun melaksanakan semua ketetapan janji-janji Allah. Jadi lewat Yesus dalam namanya kita akan memperoleh kepastian janji Allah. Amin. Lewat dia. Kalau tanpa pribadi Yesus, Alkitab ini omong kosong. Tanpa pribadi. Karena itu hakikatnya firman. Apa yang dikatakan Alkitab baru janji. Memang ini kitab suci. Banyak kitab suci di dunia ini. Banyak. Saya sangat menghargai. Semua saya anggap kitab suci. Tapi saya belum menterai firman yang sesungguhnya yang dari Allah. Itulah Yesus sebagai firman.
sehingga lewat dia kita menerima penggenapan janji Allah. Dia katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena aku menerima pribadi Yesus, maka perkataan itu menjadi jaminan yang pasti bagi hidupku. Amin. Ya, pribadi Yesus. Maka dalam nama Yesus saya percaya, kalau kita minta, dia akan beri. Karena real firman-Nya. Mari kita mengimani. Bukan karena, makanya bukan saya tidak mau kembali, tapi tidak bisa percaya lagi, itu masalahnya, saudara. Ya. Oh ya, ini bagaimana ya? Ini saya, ya ini kalau baca Alkitab ini, ya namanya kitab suci, bisa dikritik, bisa kena terjemah. Saya percaya dalam Alkitab itu ada hakikat wahyu, ilham dari Allah. Para penulis ini diilhami, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga menyampaikan maksud Allah. Saya percaya, amin. Yang kedua, prinsipnya tolong dengar orang warga GKA, bahwa dalam bahasa aslinya tidak ada kesalahan. Dalam bahasa aslinya. Tapi ketika diterjemahkan, ada kurang lebih. Siapapun, termasuk saya nanti menerjemahkannya juga, ada pasti kurang lebih. Namanya bahasa orang 2000 tahun yang lalu, budayanya berbeda, sejarahnya berbeda, pikirannya berbeda. Iya, susah. Ini, tapi yang penting kita bisa mengimani. Nah, ini iman. Jadi hakikat wahyu itu, kenapa? Ini menjadi kekuatan. Kenapa? Kenapa janji ini menjadi iman bagi kita? Kenapa ini bisa menjadi terbukti? Kenapa? Karena ada pribadi yang hadir dalam hidup kita. Siapa namanya? Yesus. Lewat Yesus itu, maka Alkitab ini berarti. Amin. Kalau tidak ada pribadi Yesus itu, pagi ini khotbah saya tidak berarti. Ini hanya ceramah kerohanian. Hanya memotivasi, motivator orang, sugesti, mengsugesti orang, hanya itu. Kenapa beriman? Karena ada pribadi Yesus. Mari hormati pribadi itu. Pribadi firman yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Buka hatimu, terima dia. Ini penting. Kita lanjutkan sekarang ini. Ya. Di ketetapannya, sehingga menjadi, ayat yang ke-10, diadakannya lah hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi, tolong sambung, menjadi yang kekal bagi Israel. Pilihannya, keturunannya, perjanjian apa? Kekal. Beri olam. Beri perjanjian. Olam. Kekal. Olam. Kekal selama-lamanya. Lalu Tuhan tuh kasih janji itu ya, kasih peskot, kasih tanda sebagai miniatur bahwa janjiku ini pasti. Apa ayat yang ke-11? Firman-Nya kepadamu, akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Jadi tanah Kanaan itu sebagai miniatur janjiku yang besar ini, sepasti pemberianku yang ada di tengah dunia ini, sepasti yang kuberikan di tengah dunia ini, sepasti itu juga janji Allah akan wujud dalam kehidupanmu. Amin. Nah, jadi sejarah orang Israel tidak bisa kita lupakan, karena dia miniatur dari janji Allah. Dikeroyok oleh apa saja, nggak bisa direbut, percaya. Ya. Dihantemin apa saja, nggak bisa. Ya. Saya ini punya kenalan di sana, di Hebrew University, namanya Lea Cohen. Ya. Keponakannya Pak Cohen. Ya, sama-sama marganya Cohen. Waktu Bethlehem dikasihkan ke Palestina, saya tanya, apa nggak keliru tuh? Kok dikasihkan? Oh, Anda tidak tahu. Ya, dikasihkan karena kapan saja kami rebut bisa.
Ketika dikasihkan, kami dapat kompensasi dari Amerika dan negara Barat persenjataan yang mutakhir. Jadi, ya kalau sudah rebut lagi, nanti ya kompensasi lagi, serahin lagi, rebut lagi. Oh begitu sebenarnya. Makanya jalur gajah dikasihkan, saya nggak aneh. Kapan saja dia bisa. Ini miniatur. Sudah, saya tidak membicarakan politik Palestina atau Israel. Saya membicarakan bahwa Israel ini miniatur janji Allah begitu pasti. Dan sepasti pemberian Allah di tengah dunia ini, sepasti itu juga janji-janji Allah yang ada dalam firman Tuhan itu. Amin. Nah, itu. Tapi sayangnya orang Israel hanya melokalisasi perjanjian tanah Kanaan. Dia tidak lihat perjanjian yang paling besar adalah Mesias yang akan datang itu. Dia hanya terpaku dengan tanah Kanaan saja. Karena mata duitan itu. Ya, materialistis itu. Loh, teori materialistis dicetuskan oleh siapa? Karl Marx. Karl Marx itu keturunan siapa? Yahudi. Jadi segala sesuatu dihitung dengan duit. Lamaran sana tinggi loh. Dikira. Semiskin-miskin orang pesta 3 hari. Semiskin-miskin orang. Alkitab melaporkan zaman Yesus saja masih 3 hari. Itu sudah tarafnya sederhana. Pada hari ketiga mereka habis angurnya. Berarti ada hari pertama, tiba-tiba hari ketiga, masa hari ketiga? Itu maksudnya saudara. Berarti pada hari yang ketiga itu berarti perkawinannya hari pertama, hari kedua. Yesus datang pada hari yang ketiga. Nah itu maksudnya, pestanya begitu. Makanya ada suku yang mirip-mirip. Tidak usah lah dibicarakan. Kadang-kadang kikirnya juga sama. Mirip-mirip. Ya, orang Israel. Kalau saudara pikir di sana orang pakai jilbab, pakai. Tapi yang sudah kawin, yang belum kan. Kenapa? Karena setiap sampai sekarang ini, bukan yang Yahudi modern, Yahudi ortodok sampai sekarang ini, saudara boleh datang. Dan kalau minta permisi, coba buka jilbab istri orang yang pakai jilbab itu pasti sudah kawin. Kenapa saudara? Karena dibotakin. Botak lalu pakai jilbab. Bukan pakai jilbab lalu botak. Itu kan karena kurang diurus kan bisa begitu lah. Itu maksudnya. Jadi saking orang Yahudi itu kikirnya itu nonjol sekali. Jadi kawin supaya tidak menghabiskan uang ke salon, beli sampo. Makanya berbahagialah kita bukan orang Yahudi asli. Kalau asli, ya terpaksa saya buat fatwa. Setiap istri-istri yang masuk GKA yang sudah menikah harus pakai jilbab dan dibotakin. Wah, apa tidak lucu lihat opung botak ya? Kira-kira seperti itu penggambarannya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang ini. Ya, itu perjanjiannya. Ayat 12, kalau sudah perhatikan sampai ayat yang ke-15. 12 sampai 15. Bagaimana? Ya, ada sebuah realita, ada sebuah keadaan yang penting kita lihat. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Keadaan orang Israel seperti itu, terjepit minoritas di tengah-tengah yang mayoritas. Tapi apa janji Allah? Ayat 14. Ia apa? Tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Ia tidak membiarkan.
Lohinia. Lohinia. Dia tidak membiarkan. Apa Tuhan membiarkan kita di Indonesia ini sebagai minoritas? Apa yang terjadi? Saya percaya janji Allah ini karena tadi sudah dibacakan, kita ini keturunan Abraham karena iman yang berhak sama menerima janji. Maka janji Allah kepada orang Israel, janji Allah kepada saya sama. Loh, ini dia tidak pernah membiarkan kita. Amin? Tidak, dia tidak biarkan. Tapi kenapa terjadi? Nah, pasti kalau kita baca nanti kita lihat kenapa Tuhan izinkan, kenapa Tuhan terjadi. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka dihukum. Sebetulnya ini kata ada tingkatannya, kata wayoha. Wayoha itu ada tingkatan, ditegur, tidak bisa ditegur, ya lebih keras, baru dihukum. Itu tingkatan bahasa Ibrani. Wayoha, wayoha ditegur, wayoha diperingatkan lebih keras, wayoha baru didapatkan hukuman. Jangan menindas umat Allah. Ini. Kalau menindas umat Allah, biar dia kecil seolah-olah tidak punya kekuatan. Jangan sudah berpikir, ya kita kurang anggota DPR-nya, ininya, ini. Jangan berpikir kekuatan manusia. Kita berpikir kepada Allah. Itu penting sekali. Jangan ikut cara berpikir orang politik, jangan. Ya, berpolitik boleh silakan, tapi gereja tidak boleh. Ya, jadi kita harus melihat di sini bahwa Tuhan itu ya memberikan teguran. Ditegur. Tapi ditegur kok keras kepala, keras hati. Pasti ada maksud Tuhan. Amin. Pasti ada maksud Tuhan. Dikatakan di sini ya, disebut ayat 15, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Altigeu wimesiha, ya, wimesiha. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Saudara sudah menerima urapan? Amin. Saudara menerima Roh Kudus? Amin. Jadi kalau Tuhan janjikan jangan berbuat jahat kepada Nabi. Kenapa? Kita lanjutkan sekarang ini ayat 16 ya. Ada jalan Tuhan. Ada jalan Tuhan. Ayat 6, jalan Tuhan itu kita lihat di sini. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, menghancurkan seluruh persediaan makanan, ya menghancurkan. Jadi di sini bentuk kalau kita lihat betul-betul sebuah kehancuran. Ya, jangan berbuat jahat, kehancuran. Ya, menghancurkan safar. Ya, menghancurkan seluruh persediaan, mendatangkan kelaparan. Saudara, Indonesia pernah mendapat penghargaan tentang beras karena negeri ini sudah tidak impor lagi, Bang. Luar biasa penghargaan. Penghargaan itu masih membanggakan kita tidak pada sekarang ini? Enggak lagi. Makan tuh penghargaan dari PBB. Enggak akan mengenyangkan perut seseorang. Saya tidak ingin menyederhanakan persoalan di Indonesia ini. Banyak kesulitan ekonomi dan itu segala sesuatu. Saya tidak ingin menyederhanakan. Tapi kuncinya itu karena mereka menghina nama Allah. Karena menindas umat Allah. Mereka tidak akan menemukan jalan keluar. Biarlah mengemis ke sana kemari, mereka tidak menemukan. Dan tanggung-tanggung yang mengemisnya kepala negaranya sendiri. Tidak akan menemukan jalan keluar. Berhenti menindas umat Allah. Berhenti menghina nama Dia. Pasti bangsa ini pulih kembali. Amin, saudara? Iya. Ini sesuatu. Kita bisa melihat di situ.
Lalu ada situasi yang diizinkan, seolah-olah datang sebuah kesulitan safar, ada kesulitan yang diizinkan Tuhan. Itu jalan. Jalannya Tuhan itu selalu lewat yang sulit, yang hampa, yang menderita, yang tidak mampu. Kuasa Allah dinyatakan lewat itu semua. Allah tidak pakai dari sejak pertama, tidak pakai kekuasaan untuk menunjukkan kuasanya dia. Tidak. Jangan keliru, saudara. Kekristenan muncul, kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Gara-gara apa? Penderitaan. Lewat penderitaan, kekristenan menjadi menyebar ke seluruh dunia. Rahasia kekristenan itu karena penderitaan. Karena itu orang Kristen jangan takut dengan penderitaan. Karena penderitaan itu adalah jalan yang Tuhan izinkan untuk menyatakan berkatnya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mukjizatnya dan perbuatan-perbuatannya. Amin. Ya, jadi ini penting sekali. Yesus lahir sebagai anak tukang kayu. Namanya Yusuf. Ya. Lahir di Bethlehem, tinggal di Nazaret. Itu kota tidak berwibawa. Kenapa dia tidak lahir dari anak imam? Sehingga memudahkan dia untuk mengajar di Bait Allah. Kenapa dia tidak lahir dari kerajaan Herodes? Kenapa dia tidak lahir dari keturunan Raja Herodes yang sedang berkuasa? Supaya lebih mudah dengan kekuasaan. Karena kuasa Allah tidak mau dicampuri. Tidak mau. Ketika engkau merasa gagal, ketika engkau merasa mampu, ketika engkau merasa hebat, percayalah, mukjizat Tuhan jauh. Tapi ketika engkau tidak berkuasa, saya pernah khotbah itu, me anointing. Siapakah aku? Aku tidak mampu, aku tidak berdaya, aku tidak punya apa-apa. Baru Tuhan berkata, Yeim, aku ada di tengah-tengah ketidakmampuanmu, aku ada di tengah kelemahanmu, aku ada di tengah penderitaanmu, karena kuasaku mau dinyatakan. Amin. Ini penting sekali. Amin, saudara. Jangan berpikir lain. Walaupun saya pernah berpikir lain. Saya pernah. Saking panasnya. Gitu. Mungkin si sayang dulu. Jadi saya, Tuhan tolong ampunin saya. Ya, si sayang dulu barangkali masih lengket di saya. Ngelawan gitu. Jadi saya pikir, waduh. Sebab yang mereka lakukan itu, yang dulu saya lakukan sama saja. Jadi saya tahu tekniknya. Jadi saya mau buat waktu itu saya pikir-pikir gitu, wah bukan begitu ini, saya perlu bikin brigade ini ya, yang membunuh nabi-nabi palsu. Ternyata Tuhan memberikan jawabannya lain. Dalam kelemahanmu, kuasaku disempurnakan. Amin.